Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita pertama di kelas 9 untuk membahas tentang soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di video pembelajaran kali ini bagi kalian yang tadi kurang merasa jelas suaranya pada saat Zoom ataupun yang belum berkesempatan untuk mengikuti Zoom di pelajaran Bahasa Indonesia, bisa kalian simak video pembelajaran untuk pada hari ini ya. Oke, kita masuk untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah gagasan utama. Nah, masih ingat ya, gagasan utama itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Oke, di sini Bu Didar tuliskan juga. Ini adalah ringkasan kalimat utama. Nah, yang dinamakan sebagai kalimat utama itu adalah kalimat yang mewakili dari keseluruhan paragraf, di mana ketika kita sudah membaca kalimat utama, maka kita sudah akan mengetahui apa yang akan dibahas di dalam teks ya. Nah, kalimat utama itu letaknya itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga di awal dan juga di akhir. Seperti jenis paragrafnya, yaitu ada paragraf deduktif, kalimat utamanya ada di awal, paragraf induktif, kalimat utamanya ada di akhir, dan juga paragraf campuran, kalimat utamanya ada di awal dan juga ada di akhir. Dan kalian juga harus ingat bahwa ketika kalian susah untuk menentukan, Bu, gimana sih caranya tahu kalimat utamanya itu ada di akhir? Biasanya itu ada kata dengan demikian, oleh karena itu, itulah, maka. Nah, biasanya kalau ada seperti itu menunjukkan adanya kalimat utama ada di akhir, kayak gitu ya. Kita lihat di nomor 1. Di nomor 1 ini kalimat terakhirnya itu di sana ada kata manfaatnya, ada katanya. Nya itu berarti kan kata rujukan atau kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Kalau merujuk pada kalimat sebelumnya, maka kalimat tersebut bukan merupakan kalimat utama, yaitu kalimat penjelas ya. Jadi kalimat utamanya adalah yang kalimat pertama. Nah, ini. Nah, yang ditanyakan adalah gagasan utama, yaitu ringkasannya. Kalimat utama ini kebetulan sudah ringkas ya. Jadi ketika misalnya kondisinya adalah kalimat utama itu sudah cukup ringkas, maka gagasan utama itu sama dengan kalimat utama ya. Tapi ingat, kalau misalnya kalimat utamanya itu masih sangat panjang, maka ketika kita akan menentukan gagasan utama, kalimat utama itu diringkas seringkas mungkin untuk menjadi sebuah gagasan utama. Jadi yang namanya gagasan utama itu biasanya tidak panjang ya. Jadi gagasan utamanya adalah yang B, donor darah merupakan aktivitas manusia. Kemudian selanjutnya nomor 2, kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama ini malah lebih mudah ya, karena tidak lagi kita meringkas tapi hanya menentukan saja. Kita lihat kalimat terakhir di sini juga ada kata rujukan, ada kata ini. Nah, berarti kan ini merujuk ke kalimat sebelumnya. Kalau merujuk ke kalimat sebelumnya, maka kalimat tersebut dianggap sebagai kalimat penjelas. Maka kalimat utamanya adalah yang nomor 1. Gitu ya. Selanjutnya nomor 3. Di sana ada biografi. Yang ditanyakan adalah yang dapat dijadikan keteladanan. Ingat ya, kalau keteladanan berarti kata kuncinya adalah yang bisa ditiru oleh orang lain. Yang dapat ditiru oleh orang lain. Nah, itu keteladanan. Kita lihat, bisa kita analisis dari jawabannya meskipun kita belum baca teksnya. Kita lihat, memiliki paras cantik semenjak kecil. Di sana ada kata kunci paras cantik. Kalau paras cantik itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa ditiru karena paras itu sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kemudian di sini jawabannya melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Yang dimaksud melanjutkan perjuangan melawan penjajah itu bukan penjajah yang berperang
seperti zaman-zaman dulu ya, maksudnya melanjutkan perjuangan adalah mengisi kemerdekaan. Seperti kalian ini sedang belajar, berarti itu sama saja untuk melanjutkan perjuangan. Nah, melawan penjajah. Penjajahnya siapa? Penjajahnya adalah kebodohan. Jadi kita harus meniru hal tersebut untuk melanjutkan perjuangan atau untuk mengisi kemerdekaan. Kalau menjalani pengasingan di Sumedang ini tidak mungkin karena sekarang tidak ada lagi pengasingan. Kalau memperoleh pendidikan agama dan rumah tangga ini bukan sesuatu hal yang ditiru, tetapi memang sudah menjadi keharusan kita untuk mendapatkan pendidikan agama dan juga rumah tangga. Begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah keistimewaan. Nah, kalau tadi keteladanan adalah sesuatu hal yang bisa ditiru, kalau keistimewaan adalah ciri khas ya dari tokoh. Nah, kalau ciri khas berarti hanya tokoh yang memiliki sifat tersebut. Nah, kita lihat dari jawabannya. Yang A, menemukan telepon genggam pertama, pasti ini istimewa karena menemukan telepon genggam untuk pertama kalinya tidak bisa kita tiru. Kita tidak mungkin lagi untuk bisa menemukan telepon genggam. Kalau rendah hati dan menghargai tim, itu pasti bisa kita tiru. Memimpin tim, ini juga bisa kita tiru ketika kita memimpin ataupun ketika di perusahaan Motorola itu kan timnya kan pimpinan timnya pasti akan berubah-ubah. Maka di sana pasti dapat ditiru oleh si koper ini. Misalnya setelah koper ada pemimpin lain, berarti si pemimpin ini bisa meniru bagaimana gaya kepemimpinan dari si koper itu. Kemudian menerima gelar sarjana engineering pada tahun 1950. Kalau di sana yang menerima gelar engineering di tahun itu tidak hanya si tokoh tersebut, pasti di tahun tersebut banyak juga yang menjadi sarjana engineering. Dan kita juga di tahun 2021 ini tidak akan mungkin ini ya bisa di 950, tapi kita bisa meniru untuk menerima gelar sarjananya. Jadi yang merupakan keistimewaan adalah menemukan telepon genggam pertama. Kemudian selanjutnya simpulan. Nah, simpulan itu adalah sesuatu hal kalimat yang mewakili dari keseluruhan paragraf. Jadi tidak hanya salah satu pendapat yang ada di dalam teks ya, itu kata kuncinya. Kita lihat teksnya. Keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi, tetapi banyak juga pengaruh negatifnya. Banyak siswa yang mendapatkan ilmu dengan bantuan internet. Bahkan tugas-tugas sekolah pun kini terasa lebih mudah dengan mencarinya di internet. Tidak bisa dimungkiri adanya internet memberikan pengaruh kepada pelajar. Ada pengaruh positif tetapi ada juga pengaruh negatif. Bagaikan mata uang dua sisi, bergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Kita analisis satu persatu. Kalau keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi tetapi banyak juga pengaruh negatifnya, ini hanya kalimat pertama dari paragraf tersebut. Jadi bukan termasuk simpulan karena belum secara keseluruhan ya. Internet memberikan pengaruh positif dan negatif, tetapi lebih banyak pengaruh negatifnya. Tidak ada ya, malah di sana ini juga hanya salah satu pendapat saja. Internet memberikan pengaruh positif dan negatif bergantung pada bagaimana menghadapinya. Oke, di sini internet memberikan pengaruh positif dan negatif ada di kalimat awal paragraf. Bergantung pada bagaimana kita menghadapinya ada di akhir paragraf. Itu sudah include secara keseluruhan. Internet memberikan pengaruh positif bagi siswa terutama dalam hal mencari ilmu. Itu hanya salah satu pendapat saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya ada dua teks. Kemudian kita harus mencari perbedaan isi. Kita lihat dari teks yang pertama. Di sana ada kata disebabkan. Nah, kalau disebabkan berarti otomatis ini adalah sebuah penyebab. Kita lihat di dalam opsi. Nah, oke, yang D ya, karena A, B, C, D semuanya opsinya berbeda. Sedangkan teks yang kedua kita cross check, apakah benar membahas dampak banjir? Oke,
Kita lihat di sini, dapat menimbulkan. Nah, dari kata kunci menimbulkan. Kalau menimbulkan berarti ini adalah sebuah dampak ya. Dampaknya apa? Kerugian, kemudian harta yang rusak, sarpras yang porak-poranda, menimbulkan korban jiwa dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari banjir. Selanjutnya nomor 7, persamaan. Nah, sekarang adalah persamaan dari kedua teks. Kita lihat gempa bumi. Oke, lagi ngomongin gempa bumi. Adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena, oke, ini ya, karena pergerakan lapisan batu bumi. Oke, di sini juga ada nih, terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Oke, berarti itu persamaannya. Kita lihat, kalau ini dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim, ini hanya teks kedua. Kalau ini dapat merambat ke segala arah, ini juga hanya teks 2. Kalau yang ini gempa bumi tektonik dan vulkanik, ini hanya teks 1. Nah, maka yang mencakup kedua-duanya adalah yang D. Selanjutnya ringkasan. Nah, ringkasan itu diambil dari mengkolaborasikan antara atau menggabungkan antara ide pokok paragraf 1 dan ide pokok paragraf 2. Kita lihat di sini paragraf 1, paragraf 1, kalimat utamanya adalah kalimat pertama ya, ini. Oke. Kemudian tinggal nanti diringkas untuk menjadi sebuah gagasan. Kalau yang kedua ini juga tidak ada maka, oleh karena itu dengan demikian ya, maka kalimat utamanya adalah yang pertama juga. Nah, digabungkan antara ini dan ini. Gagasan utama paragraf 1 dan gagasan utama paragraf 2 digabung menjadi ringkasan. Kalau ini yang A, itu di sana hanya include di paragraf 2. Kalau yang ini hanya ada di paragraf 1. Oke. Kalau yang ini include-nya dari kebersihan lingkungan untuk menjaga kenyamanan lingkungan ini ada di paragraf 1, sedangkan cara pembagian piket kelas itu ada di paragraf 2 ya, itu kolaborasinya. Kalau ini hanya ada di paragraf 1. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya. Kemudian selanjutnya 9, perbaikan yang tepat pada kalimat ketiga. Hal itu akan membuat siswa lebih bebas untuk mencari cakrawala dalam bidang yang ditekuninya. Oke, di sana yang tidak sesuai itu kata lebih bebas dan juga mencari cakrawala. Nah, cakrawala kok dicari? Tidak kan? Cakrawala itu adalah wawasan maksudnya ya. Kita lihat, hal itu akan membuat siswa lebih lepas. Nah, kalau ini lebih lepas itu kurang tepat, karena lepas itu biasanya digunakan untuk sesuatu hal yang ingin keluar. Kayak gitu ya, seperti misalnya melepaskan kebosanan, melepaskan burung yang ada di sangkar dan lain sebagainya ya. Kemudian meluaskan ini juga diksinya salah, untuk meluaskan, bukan meluaskan cakrawala ya. Lebih bebas ini juga salah, ini masih sama seperti yang di yang di soal ya. Yang tepat adalah lebih leluasa, untuk memperdalam dan memperluas, bukan meluaskan tapi memperluas ya. Kalau ini malah ambigu, lebih senang untuk belajar dan cakrawala. Ini apa? Ini tidak ada korelasinya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian yang 10, perbedaan nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang dapat kita ambil untuk kita tiru, atau nilai yang mengandung pesan baik ya. Nilai yang mengandung pesan baik. Itu nilai moral. Pastinya adalah sesuatu hal yang positif. Kita lihat. Minggu ini sungguh melelahkan.
Di sekolah telah diadakan ulangan beruntun sebelum liburan sekolah. Walaupun aku dan teman-teman sudah mengetahui hal tersebut, tapi tetap saja kami adalah pecinta SKS. SKS itu maksudnya sistem kebut semalam, ya. Sejak awal yang kami butuhkan adalah tekad sekuat beton, mata yang akan berjuang lebih lama, otak yang selalu siap berpikir, dan itu semua percuma jika tanpa memanjatkan doa yang berasal dari lubuk hati terdalam. Maka kami pun siap menghadapi pertempuran ini dengan semangat berapi-api. Ya, di sini kata kuncinya siap menghadapi pertempuran ini dengan semangat berapi-api. Kita lihat di opsinya, kalau kedisiplinan tidak disiplin karena di sana mereka itu belajarnya SKS atau sistem kebut semalam. Kalau disiplin pasti mereka tidak SKS, ya. Perjuangan, oke, benar. Kenapa di sini siap menghadapi pertempuran dengan semangat berapi-api, berjuang untuk melaksanakan ujian. Ketakwaan, tidak ada ketakwaan sama sekali di sana, ya, apalagi kejujuran, tidak dibahas tentang kejujuran. Kita lihat apakah teks yang kedua adalah kasih sayang. 2.000 cukup, tanya ayah sambil memilah lembaran uang kertas lusuh dari sakunya. Kerongkonganku sakit, selalu begitu. Berulang di pagi yang sama sebelum berangkat sekolah, ayah selalu menyisihkan upahnya yang tak seberapa untukku. Untuk beli es, buku tulis, penghapus, atau benda lainnya yang dirasa ayah sangat kuperlukan. Sehingga 2.000 itu pantang ditolak. Uang 2.000 itu pun menumpuk di bawah tikar lusuh teman tidurku. Terlalu sakit untuk menggunakannya. Nah, kasih sayangnya adalah kasih sayang seorang ayah yang rela untuk menyisihkan sebagian uangnya meskipun dalam keadaan serba keterbatasan. Ya, di situ kasih sayang yang dimaksud. Oke, sekarang kita lihat nomor 11, kalimat yang tidak padu. Ingat ya, kalimat tidak padu itu adalah suatu kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat utama, tidak sesuai dengan apa yang dibahas atau konteksnya itu tidak sesuai. Jadi itu menjadikan kalimat itu menjadi kalimat tidak padu. Kita lihat, batuan andesit hasil revitalisasi kawasan titik 0 km Yogyakarta ternyata tak bisa ramah untuk segala jenis kendaraan. Lagi ngomongin hasil revitalisasi. Kawasan yang dipercantik ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan tahun baru. Ini ngomongin kedatangan tahun baru. Terbukti sepanjang hari ini setidaknya 5 kuda penarik andong terjatuh saat melintasi simpang 4 kawasan tersebut. Oke, dia lagi ngomongin penarik andong terjatuh. Anggota Satlantas Polresta Yogyakarta yang bertugas di pos simpang 40 km selama hari ini saja terhitung 5 kuda yang terjatuh saat melintasi kawasan tersebut dari arah utara. Ini juga lagi ngomongin kuda yang terjatuh. Oke, maksudnya kuda yang terjatuh itu karena batuan andesit di kawasan titik 0 km ternyata tidak ramah, ya. Oke, jadi sudah kelihatan yang tidak nyambung adalah yang D. Kawasan ini dipercantik, lagi tidak membahas kedatangan tahun baru atau penyambutan tahun baru, ya, karena lagi ngomongin batu andesit hasil revitalisasi yang tidak ramah untuk jalanan. Selanjutnya, bukti bahwa tokoh dalam kutipan cerpen mempunyai watak tinggi hati. Oke, di sana ada kata kunci tinggi hati. Tinggi hati itu adalah sombong, ya. Kita lihat dari opsinya. Dia selalu berteriak dan memanggilku seenak hati. Kalau berteriak dan memanggilku seenak hati berarti dia menunjukkan watak yang tidak sopan, ya. Tidak pernah ada senyum yang mengembang di bibirnya untukku. Kalau ini menunjukkan bahwa dia tidak ramah. Nah, bukannya minta maaf, tapi dia malah melemparkan semua kesalahannya padaku. Nah, tidak mau meminta maaf itu namanya orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak pernah mau berterima kasih kepada orang, yang tidak pernah mau meminta maaf pula kepada orang lain, ya.
Dari sejak hari itu pula, hampir bisa dipastikan setiap kali kami bertemu selalu ada pertengkaran. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa dia memiliki sikap emosional ya, atau pendendam. Nah, oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Selanjutnya 13, tindakan terpuji. Oke, tindakan terpuji itu adalah sesuatu tindakan yang dapat kita contoh atau dapat dijadikan sebagai suri tauladan karena itu bernilai positif. Kita lihat, Bapak rajin merawat motor kesayangannya. Oke, di sini ada kata merawat motor kesayangannya. Kalau misalnya itu adalah sebuah motor kesayangan atau hal-hal yang bersifat kesayangan atau dia dia sayangi, pastilah dirawat, tidak mungkin tidak gitu ya. Jadi itu bukan merupakan tindakan yang terpuji. Tidak mempedulikan komentar Asya, ini malah tidak terpuji karena biar bagaimanapun kita harus tetap mempedulikan komentar orang lain sebagai bahan evaluasi dari kita. Tidak melupakan jasa motor bututnya, oke, yang telah menjadi temannya bertahun-tahun, teman perjalanan selama bertahun-tahun. Nah, di sini tindakan terpuji. Apa yang bisa dicontoh? Bahwa kita itu tidak boleh melupakan jasa orang lain. Kalau ada orang lain yang memberikan kebaikan untuk kita, sekecil apapun kebaikannya harus kita selalu ingat. Tapi sebaliknya, ketika kita memberikan secuil kebaikan kepada orang lain, maka haruslah kita segera untuk melupakannya, gitu ya. Kemudian kalau yang D, walaupun motor itu sudah ketinggalan zaman, tapi kalau selalu dirawat dengan telaten pasti nyaman dikendarai. Ini bukan tindakan terpuji, tapi lebih ke amanat ya, atau pesan. Selanjutnya, watak Adi dan Nano dalam kutipan cerpen. Kita lihat, wah banyak betul Adi Nano, ucap Nek Haris lirih. Nenek akan mengambil 40.000 saja, sisanya 20.000 buat kalian berdua. Nangka yang sisa ini untuk adik-adik kalian, lanjut Nek Haris lagi. Adi dan Nano saling menatap. Kami tidak terlalu memerlukan uang, Nek. Nenek pasti lebih perlu. Kami membawa nangka yang tersisa ini saja. Nano berkata tergagap. Nek Haris menggeleng. Tidak, 40.000 rupiah sudah lebih dari cukup. Ingat, biasanya nenek cuma dapat menjual nangka ini 10.000 rupiah. Kalian memang hebat, banyak akalnya. Nah, sepantasnya kalian mendapat juga hasil dari penggunaan akal kalian ini. Oke, di sini ada kata banyak akalnya ya, secara tersurat di sana dibilang seperti itu, maka antara kreatif atau banyak akal. Kalau suka mengakali dan suka menipu itu tidak. Nah, kita lihat antara jujur atau licik. Kalau licik itu lebih ke perbuatan yang tidak baik atau menghalalkan segala cara agar kita menang dari orang lain. Nah, itu tidak baik. Itu namanya licik ya. Tapi kan Adi dan Nano di sana jujur. Jujurnya kenapa, Bu? Jujurnya adalah dia membantu menjualkan dagangan si nenek tanpa mereka itu mengambil keuntungan yang ada. Malah bahkan si neneknya itu yang akan memberikan uang itu kepada Adi dan Nano. Ya. Kemudian selanjutnya, amanat yang terkandung dalam dongeng. Yang namanya amanat adalah pesan baik yang ingin disampaikan di dalam cerita oleh pengarang kepada pembaca. Pada suatu hari yang panas, di daerah pegunungan yang curam, ada 2 ekor kambing yang tinggi hati sedang berjalan dari 2 arah yang berlawanan. Satu kambing dari utara dan yang satu lagi dari selatan. Kebetulan kedua kambing tersebut tiba bersamaan di tepi jurang yang di bawahnya mengalir air sungai yang sangat deras. Tidak ada jembatan di situ, yang ada hanya sebuah pohon yang jatuh melintang di atas jurang dan dijadikan jembatan untuk menyeberangi jurang tersebut. Pohon yang dijadikan jembatan tersebut tidak dapat dilalui secara bersamaan oleh kedua
ekor kelinci dengan selamat, apalagi oleh 2 ekor kambing. Hewan-hewan yang ingin menyeberang tidak ada yang berani melewati jembatan pohon tersebut. Tetapi kedua kambing yang sombong itu dengan angkuhnya tetap menyeberangi jembatan tersebut. Kedua kambing itu tidak mau saling mengalah. Kambing pertama menapakkan kakinya ke jembatan itu. Kambing yang satunya lagi pun tidak mau mengalah dan juga menapakkan kakinya ke jembatan tersebut. Kedua kambing sombong itu bertemu di tengah-tengah jembatan dan tidak ada yang mau mengalah. Kedua kambing tersebut saling mendorong dengan menggunakan tanduk mereka. Karena tak ada yang mau mengalah, akhirnya kedua kambing tersebut jatuh ke dalam jurang dan hilang ditelan arus air yang deras. Oke, kalau kita analisis jawabannya, kalau yang A ini tidak hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga mencelakakan orang lain. Kalau yang B kebalikannya, tidak merugikan pihak lain saja, tetapi juga merugikan diri sendiri. Kalau yang D benar ya, karena lebih baik itu mengalah daripada mengakibatkan kerugian bagi semua. Kalau yang D ini bukan sebagai amanat, tetapi sebagai cuplikan di dalam teks tersebut. Oke. Selanjutnya konflik. Konflik itu adalah masalah. Ya, kita lihat. Aku berlari menuju nisan bundaku. Aku menangis sejadi-jadinya di depan nisan itu. Berkali-kali kucium benda putih itu tanpa bisa berkata apa-apa. Kata-kata nenekku tadi malam masih membekas di hatiku. Nenekku juga menitipkan sebuah buku harian bunda kepadaku. Bundamu kecelakaan sepulang dari mengantarkan PR-mu ke sekolah, nah. Karena bundamu harus segera ke bandara mengejar jadwal penerbangan pesawat sesuai dengan tiket yang telah dipesannya. Karena tergesa-gesa, mobil bundamu menabrak tiang listrik sehingga menyebabkan pendarahan hebat di kepalanya. Kenapa nggak nunggu, Nek? Jawabku terisak. Oke. Konfliknya, kalau yang A itu tidak meratapi kepergian karena belum minta maaf ya, di sana tidak ada alur yang menceritakan seperti itu. Kalau menyesali perbuatannya itu tidak, karena dia tidak meninggalkan rumah tanpa pamit. Kalau yang merasa kecewa itu tidak, karena dia tidak sebelum berpamitan dengan dirinya, ini tidak masuk. Jadi yang D, perasaan bersalah karena menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimpa ibunya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di dalam teks, karena telah mengantarkan buku matematika. Selanjutnya, tanggapan positif. Tanggapan positif itu maksudnya adalah tanggapan yang mendukung, ya. Oke, kita lihat yang A. Di sana ada kata namun sayangnya juga meninggalkan banyak masalah. Ini bukan merupakan tanggapan positif karena di sana tidak mendukung, ya, jadi salah. Kemudian membawa berbagai persoalan. Nah, ini juga bukan mendukung. Oke, jawabannya C, meskipun ada kata namun, tapi namun di sini adalah namun perlu dicarikan solusi. Jadi dia itu tetap mendukung. Karena yang dituliskan adalah sebuah solusi, bukan kemudian namunnya itu untuk mengkontrakan atau satunya mendukung apa? Sinonimnya mendukung, menolak ya, menolak apa yang ada di dalam argumen. Sedangkan kenapa enggak D, Bu? D itu semuanya positif loh, mendukung semua, tidak ada namunnya, karena di sana ada kata bahkan dari luar negeri. Nah, ini tidak sesuai dengan teksnya, tidak ada kata-kata dari luar negeri, semuanya dari luar kota saja, bukan hanya luar negeri. Ya, jadi salah kalau yang D tidak ada di dalam teks, maka salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian 18 di sini perbaikan penulisan huruf kapital. Yang A salahnya adalah antar klub. Antar klub itu penulisannya harus digabung, ya, tidak boleh dipisah. Maka dia salah. Yang B juga antar klubnya ini salah. Kemudian yang D itu yang salah adalah ditiro. Ini adalah nama jalan, jadi tidak boleh dipisah.
Karena memang dari sananya sudah ditiro, bukan di spasi tiro. Kalau di spasi tiro itu menunjukkan bahwa di itu sebagai kata depan, padahal itu bukan sebagai kata depan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Selanjutnya, latar cerita. Latar itu ada 3 macam, ada waktu, tempat, dan suasana. Tergantung opsinya itu sedang ngomongin apa. Kebetulan di sini adalah waktu. Jadi kita lihat ya. Tanah di pekuburan umum itu masih basah ketika para takziah sudah pulang. Di sana ada kata kunci ketika para petakziah sudah pulang. Kemudian sementara Ogal masih duduk-duduk sesekali menyeka air matanya. Ibu yang selama ini paling dia hormati dan cintai kemarin telah meninggal dunia menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Burung-burung camar terbang rendah dan sesekali mencelupkan paruhnya di air laut. Nah, ini juga sebuah kata kunci. Jadi di sana latarnya adalah siang hari. Selanjutnya, nilai moral lagi. Nilai moral itu tadi adalah sesuatu hal yang positif ya, atau pesan positif yang disampaikan di dalam teks. Bisa juga kita sebut sebagai amanat. Seekor burung elang dengan kekuatan sayapnya menyambar seekor anak domba dengan kukunya dan membawanya pergi jauh ke angkasa. Seekor burung gagak melihat kejadian itu dan terbayang di benaknya sebuah gagasan bahwa dia mempunyai kekuatan untuk melakukan hal yang sama dengan burung elang tersebut. Dan dengan membuka sayapnya lebar-lebar, kemudian terbang di udara dengan galaknya. Dia meluncur ke bawah dan dengan cepat menghantam bagian punggung seekor domba. Tetapi ketika dia mencoba untuk terbang kembali, dia baru sadar kalau dia tidak bisa mengangkat domba tersebut dan dia tidak dapat terbang lagi karena kukunya telah terjerat pada bulu domba. Walaupun dia mencoba untuk melepaskan dirinya, jeratan itu terlalu sulit untuk dilepaskan sehingga dia merasa putus asa dan tetap tinggal di atas punggung domba tersebut. Seorang penggembala yang melihat burung gagak itu mengibas-ibaskan sayapnya berusaha melepaskan diri. Penggembala itu menyadari apa yang telah terjadi. Penggembala itu pun berlari dan segera menangkap burung itu, lalu mengikat dan mengurung burung gagak tersebut. Setelah menjelang sore, dia memberikan burung gagak itu kepada anak-anaknya di rumah untuk bermain. Betapa lucunya burung ini, kata mereka sambil tertawa. Ini disebut burung apa, Ayah? Itu burung gagak, anakku. Tetapi jika kamu bertanya kepadanya, dia akan menjawab bahwa dia adalah seekor burung elang. Oke, jadi sudah kelihatan ya bahwa nilai moralnya itu adalah jangan biarkan kesombongan membuat kamu lupa diri akan kemampuanmu. Oke, selanjutnya adalah kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu adalah sesuatu hal yang baik atau yang positif ya. Pada suatu hari, kerbau dan burung jalak sedang bercakap-cakap. Hai kerbau, ekormu mengibas-ngibas terus, apa badanmu gatal-gatal? Tanya burung jalak. Iya, tolong obati gatalku, kata kerbau. Burung jalak lalu melihat-lihat badan kerbau. Wah, pantas badanmu gatal, banyak kutunya. Tolong cepat obati, aku sudah tidak tahan, punggungku gatal sekali, pinta kerbau. Burung jalak mulai mematuk-matuk punggung kerbau. Kerbau, kutumu enak dimakan. Benarkah? Tanya kerbau heran. Kalau begitu makan saja. Kemudian burung jalak memakan kutu-kutu itu hingga ia merasa kenyang. Seperti simbiosis mutualisme ya. Jadi kebiasaan baiknya adalah kerbau dan burung jalak saling menolong. Kerbau ditolong oleh burung jalak karena dibersihkan kutu-kutunya. Burung jalak juga ditolong oleh kerbau karena dia akhirnya mendapatkan makanan dan tidak kelaparan. Selanjutnya 22, alasan tidak menggunakan huruf kapital pada kata sultan. Oke, di sini Bu Dinar akan jelaskan konsepnya. Jadi ada 2 konsep untuk nama gelar atau keturunan atau jabatan. Kalau nama gelar tersebut hanya fokus pada gelar atau hanya
berarti atau hanya mengartikan sebuah jabatan, maka dia harus ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, Andi adalah seorang presiden. Nah, berarti presiden di sana itu tidak merujuk kepada orang, tetapi merujuk kepada jabatan. Maka presiden itu ditulis dengan huruf kecil. Tapi kalau misalnya ada kata-kata gedung ini barusan diresmikan oleh presiden. Nah, presiden itu kan merujuk pada orang, maka kata presiden itu harus kapital. Itu ya, itu konsepnya. Jadi ketika tidak merujuk pada orang atau tidak merujuk pada atau tidak diikuti dengan namanya, maka di sana harus kecil. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, karena sebagai nama gelar saja, tidak diikuti nama ataupun tidak merujuk pada seseorang. Selanjutnya kata yang tepat, ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat titik-titik kehidupan manusia. Oke, di sana pasti ada kata hubung, tidak mungkin kata berguna ya. Jadi yang B ini kita blacklist. Oke, antara A, C, dan D. Terumbu karang itu juga titik-titik. Nah, kalau sudah ada kata juga, pasti selanjutnya itu adalah kata kerja. Tidak mungkin setelah juga ada konjungsi. Jadi tidak mungkin C dan D. Maka di sana jawabannya adalah yang A. 24, kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Kekeringan yang melanda pulau ini berakibat sangat parah. Ini kalimat utamanya. Kemudian diperjelas dengan kalimat penjelas, sumur penduduk sudah tidak banyak mengeluarkan air. Ternak sudah lama tidak memperoleh makanan yang berupa rerumputan hijau, pepohonan pun di mana-mana tampak melayu. Nah, kalian perhatikan, dari semua kalimat penjelas ini tidak ada yang menggunakan konjungsi sebelum kalimat. Maka di dalam bahasa Indonesia itu memang perlu adanya konsistensi dari sebuah pernyataan. Jadi kalau penjelasnya itu tidak diawali dengan konjungsi, maka kalimat selanjutnya juga disarankan untuk tidak menggunakan konjungsi sebelum kalimat. Jadi yang benar adalah yang C, yang tidak menggunakan konjungsi. Kalau yang A ada kata tampaknya, yang B ada kata oleh karena itu, ya. Yang D ada kata sebab itu. Nah, itu semua adalah konjungsi. Jadi harus konsisten ya, agar di sana enak dibaca, kemudian koheren dan kohesi juga. Selanjutnya terakhir, perbaikan penulisan huruf kapital. Kak Roni, kaknya kapital karena di awal kalimat Roni ini nama orang juga kapital, menyukai kecil, sarung mandar. Sarung mandar itu adalah sarung yang berasal dari mandar. Berbeda dengan sarung-sarung biasanya. Jadi itu bukan nama jenis. Kalau nama jenis kan kecil semua. Kalau memang dari sananya berarti sarungnya kecil, mandarnya yang kapital. Begitupun dengan tari Melayu. Itu tari yang memang berasal dari Melayu. Berbeda dengan tari-tari yang lain. Maka tarinya kecil, Melayunya kapital. Jadi penulisan huruf kapital yang tepat adalah yang A. Oke, 25 soal sudah selesai kita bahas. Semoga penjelasan Bu Dinar untuk di video pembelajaran kali ini bisa menjadi referensi belajar kalian ketika memang tadi sudah lupa Bu Dinar jelaskan di dalam Zoom meeting. Video ini bisa kalian putar lagi ketika kalian mengalami kebingungan pada saat menjawab soal bahasa Indonesia dengan tipe-tipe yang sama. Begitu ya untuk anak kelas 9, tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya, semoga tetap bersemangat sampai kelulusan nantinya. Video pembelajaran pada kali ini Bu Dinar akhiri, mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.